Hai, assalamualaikum guys. Di kolam apiari, khususnya di pinggirannya nih, emang sekarang udah terbentuk ya si ekosistemnya ini, dari mulai ikan kecil, terus kita juga kan sebelumnya kan pernah masukin cere ya. Sekarang sudah kembang biak banyak di sini. Terus juga kan di sini banyak lumut ya. Yang lain-lainnya juga ada sebagian biota air. Ikan kecil kayaknya sih anakan dari mujair ya. Mujair ini nila batu seperti yang hitam. Terus juga ada beberapa udang. Salah satunya lobster. Itu masih berkembang biak di sini. Nggak tahu sih berkembang biak apa dia masih cuma sekedar hidup, tapi aku lihat banyak ada di beberapa spot di sini, khususnya di bagian pinggiran seperti Batuan sini. Terus di daerah sana juga ada, malahan sampai naik ke atas bagian air terjun. Ini aku lagi lihat-lihat beberapa kehidupan yang ada di pinggiran apiari. Dan ini juga mungkin ya, ekosistem yang ada di pinggiran ini mungkin bisa bermanfaat untuk salah satu penghuni pinggiran kolam. Coba kita tanya nih, kita panggil Bagus ya. Gus. Lihat-lihat pinggiran kolam. Kan di sini mendominasi ikan-ikan ini, burung-burung air ya. Iya. Lihat, pasti sering si burung itu namanya? Gagang bayam. Terus sepatu teratai. Terus ada mandar biru, mandar batu. Nah itu salah satu jenis. Ruak-ruak juga ya di air. Salah satu jenis suka emang berada di pinggiran sungai seperti ini ya. Karena banyak ikan, San. Banyak anak-anak ikan kan, ada cere, ada anak-anak ikan nila ya. Nah, saya juga sekarang lagi lihat-lihat apa aja yang ada di pinggiran kolam ini sebenarnya. Nah, untuk itu mau menanyakan ke Bagus, apakah itu emang baik untuk burung? Ya, sebetulnya kalau ikan-ikan kecil tuh kayak cere sama anak-anakan ikan nila atau ikan apa gitu, memang mereka kan makannya kayak gitu, kayak ruak-ruak, kayak kalau di alam sendiri kan ruak-ruak makan kodok, bukan kodok katak ya, katak sawah. Oh iya. Katak, terus makan ikan-ikan kecil, pokoknya hewan-hewan yang ada di perairan dangkal kan. Perairan dangkal seperti ini ya. Iya, ini kan ada yang dangkal, ada yang dalam juga kan. Kalau di apiari ini. Betul. Berarti menjadi makanan naturalnya dia ya. Natural tuh, alami. Banyak banget ya. Ini gak habis-habis ya cere terus beranak dimakan. Betul. Banyak banget. Kayak ikan nila juga kayaknya sih gak sempet ke tengah ya, San. Salah satunya ada lagi di sini biota pinggiran kolam kita ini, pinggiran sungai. Nih. Apa itu? Keong siput kayak gitu tuh. Keong. Lah, kok ada keong? Nah, emang kita nanam, San? Nah, ini kita nggak nanam nih. Salah satunya kan kalau kita cere terus nila, kita kan udah ketahuan ya. Iya. Asal usul dari mananya. Nah, sekarang ini untuk keong nih ada. Bener, ini kok keong. Ini mah kayak keong ini ya, keong di rawa-rawa gitu ya, San? Seperti itu. Bentar, kita ambil nggak apa-apa. Oh iya bener guys, ini tiba-tiba kok ada. Ini keong atau siput? Ini sejenis keong atau siput ya. Ini juga sering ditemui tidak hanya di kolam, tapi juga di akuarium. Ini namanya siput apa, San? Itu dia gerak. Biasanya menyebutnya siput asasin ya. Siput asasin. Karena kayak karena ninja. Bentuknya yang seperti itu, dan juga dia kalau di darat emang lambat ya. Tapi kalau di air dia lumayan agak cepat gesit. Iya. Tapi bukan tutut ya ini ya? Bukan tutut. Nah, mungkin kalau medianya lumpur atau apa bisa jadi tutut juga sih di sini terbentuk. Karena aku juga kurang tahu di mana asal usulnya si keong ini. Kalaupun di akuarium, dia itu terjadi biasanya saat si akuarium atau tank itu mature ya. Akuarium tank itu mature. Iya. Terus dia tiba-tiba ada tumbuh, itu pasti sering dialami sama penggiat-penggiat akuarium. Itu apaan, San? Siput? Dok, nih sekarang ini ada dokter. Kita tanyakan kan tadi kita lagi ngebahas, Dok.
untuk amankah gitu kan, sekarang kan udah terbentuk ya dok. Banyak ternyata nih siput nih. Banyak. Nah sekarang kita nemu siput sama Bagus di sini, aku nemu siput. Berarti ini sebenarnya ganggang bayam, sepatu rata juga Ya. makan ini ya Gus ya? Makan kayak mandar sama ruak-ruak juga pasti makan ini burung-burung rawa tuh. Makanya Berarti- juga dimakan dia. Dimakan ini, dimakan sama burung. Ini yang dikhawatirkannya kalau aku ya, kalau dilihat ya, ini kan Sedap gak sih ya? bercangkang keras, tapi untuk dalamnya sih mungkin masih lunak. Tapi Masih ini lunak. kehancurin sama burung gitu istilahnya. Mungkin kayaknya dihancurin deh, Bisa. banting-banting dulu. Ya kayak sebenarnya kan cangkang kayak gini kayak cangkangnya serangga itu kan juga setebal inilah. Mereka masih mampu buat menghancurkan cangkang-cangkang. Tapi kalau misalkan cangkang ini masuk utuh ke dalam perut itu bisa hancur gak dok? Bisa hancur. Bisa hancur. Hancur. Siput-siput kayak gini beda sama kelomang ya. Kalau kelomang pas lahir pak cangkang gak dok? Enggak, kalau kelomang itu mereka nyari rumah. Dari rumah. Bisa nyari rumah gitu. Kira-kira aman gak sih dok berada di apiari? Kita lihat ya. Oh iya. Jadi siput kayak gini sebenarnya dia itu bisa menjadi vektor penyakit. Siput ini bisa menjadi inangnya cacing trematoda, cacing daun. Oh, Itu yang bahaya. bukan siputnya tuh kalau berarti kalau gitu. Bukan siputnya yang bahaya, tapi cacingnya. Cacing daun yang larvanya itu bertelur kan dia, larvanya itu dia masuk ke siput, dewasa di siput, terus siputnya dimakan sama burung. Itu yang bahaya. Jadi bukan siputnya sendiri ya. Bukan siputnya. Ini kan untuk siput ini kan terjadi apa terbentuk di sini kan tiba-tiba ada di sini. Nah kalau untuk cacingnya itu apakah cacing yang datang ke sini atau bisa jadi muncul kayak siput juga? Cacingnya bisa kan ini aviari ya. Waktu bawa masukin pasir, masukin Media lah ya. media, masukin batu, masukin tanaman-tanaman baru, kita kan nggak tahu ya. Pasti sedikit banyak ada parasit yang ke bawah gitu. Mikroba yang seperti Apa yang kita lakukan selanjutnya? Ya kita kontrol berarti cacingnya. betul. Kita pemberian obat cacing rutin di aviari ini sehingga penularannya tidak menyebabkan burung-burung ini sampai sakit gitu. Berarti caranya dengan seperti apa dok? Ditaburin ke air gitu? Bukan, kita lebih ke kasih makan ke burungnya aja obatnya. Oh, berarti Soalnya anti kan dari dalam ya? Betul. Soalnya kan ini kalau kita sebar obatnya ke air, takutnya malah jadi pencemaran ke semuanya, ikan-ikannya bisa kena gitu kan. Jadi siput ini bisa jadi indikator nih sebenarnya. Kalau emang terlalu banyak, berarti kan vektor cacing buat tumbuh itu banyak gitu rumahnya buat mereka. Jadi cacing daun itu dia pasti harus punya 2 inang. Nyari ya. Nyari dari telur ke larva kecil dia harus masuk ke siput. Dari larva kecil buat menuju dewasa dia harus masuk ke inang akhirnya. Besar, Bisa itu burung, bisa itu manusia. Seperti demam keong yang ada di Sulawesi. Demam keong. Keong kayak gimana dok? Mereka makan dia. Pernah denger nggak? Itu namanya penyakitnya schistosomasis. Demam keong. Itu kayak gimana dok? Jadi, jadi itu penularannya di Sulawesi sana memang menjadi endemik ya buat cacing sitosoma. Dia dari keong menular, terus keong ini tuh bisa dimakan apa saja nih, bisa dimakan tikus, bisa dimakan hewan-hewan lain. Nah, tikus hewan-hewan lain ini bisa menyebar ke pemukiman gitu. Itu yang juga Namanya cacing ya, maksudnya kelihatan penyebarannya nggak tahu dari mana. jadi kebanyakan sih dari sayuran kan ini larvanya kan disemprot pakai air ya kan. Terus sayuran yang dimasaknya kurang mateng atau emang ada Dari cacing itu ya. kista-kistanya cacing itu. Demam keong tuh kayak gimana sih dok? Apa dia tuh demam kayak biasa gitu? Demam biasa, biasa. tapi mereka itu disebabkan oleh cacing. Cacingnya ada di usus bahkan sampai ke hati. Dari cacing, tapi yang disalahin keong. Iya, soalnya keong menjadi vektor pertumbuhan dari cacing itu. Rumah awalnya ya? Rumah awalnya, betul. Berarti keong di sini sebenarnya karena ekosistem ya, kita nggak bisa mengendalikan keong. Dari itu. Tidak Iya. bisa menghindari pertumbuhan keong. Soalnya kita juga memasukkan media
banyak di sini ya kan. Dan di satu batu aja nih banyak banget. oh iya betul nih. Wah, ini masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil. Satu tumpukan ini. Jadi kalau di ikan, beberapa emang ada yang makan keong. Kalau di ikan, ada yang beberapa makan keong, dan itu emang aman. Nah, nggak tahu aku kalau di burung atau di lainnya. Sistemnya sama, ada juga yang keong cacing itu membutuhkan 3 rumah. Jadi dia masuk ke siput dulu, siput dimakan ikan, ikan dimakan burung pemangsa ikan. Nah, burungnya ini yang sakit jatuhnya. Ini Gitu. berarti berhubungan dengan ini biasanya cere ya, kalau kecil-kecil mungkin kan nih? Mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Cere kecil sih, lunak Kecilan ya. ya. Kayaknya anakan ikan nila deh. Karena Oh, iya, kalau betul. ikan nila kan memiliki gigi kan. Iya. Ngancurin gigi. Jadi kalau di aviari kita harus mengontrol cacing di burungnya gitu. Biarkan moluska-moluska ini menjadi pakan, tapi kita tahu bahwa moluska ini bisa menjadi hama kalau kita tidak mengontrol cacing yang bisa berkembang biak di burung gitu. Tetap cacing itu banget. harus bertelur, harus dewasa di dalam inang akhirnya, itu di burung gitu. Jadi di dalam burung ini mereka akan bertelur, telurnya ini menetas masuk ke siput, siput ini dimakan burung lagi. Nah, itu penularannya. Dok, kalau di burung tuh larinya kemana sih sakitnya? Cacing ya? Cacing tadi, oh, cacing daun di burung atau rematoda di burung itu bisa kemana aja. Dia aneh, nggak cuma di usus. Jadi ada yang bisa ke kantung udaranya, bisa ke paru-paru, bahkan bisa ke ginjalnya. Oh, Gitu. Kalau sampai gitu iya, ya. Ya udah, itu berarti kita udah terjawab semua ya. Dari awal dari cacing terus sampai keong, ikan juga kita udah terbentuk di sini ekosistemnya. Sebenarnya kita tidak bisa menghindari itu karena kita sendiri yang membuat ekosistem ini mau, tapi kita di sini berfungsi untuk mengendalikannya. Oke, doain aja kita sehat-sehat ini ya. Mudah-mudahan. Dari Amin. sistemnya di sini. Ya mudah-mudahan hewan-hewan di sini juga semuanya sehat-sehat terus ya. Amin. Jangan ada kendala apapun. Sampai bertemu lagi di pembahasan update berikutnya. Oke. bye-bye.